say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who walk with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Yunita Rodo Rahmawati dengan NIM 22302074. Saya Ana Prananugraha dengan NIM 22302061. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kontrak Baku dalam Perikatan. Istilah kontrak baku. Istilah kontrak baku mengacu pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan ketentuan-ketentuan standar yang tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Latar belakang timbulnya kontrak baku. Kontrak baku muncul karena kebutuhan untuk menyederhanakan proses perjanjian, terutama dalam transaksi massal atau dalam hubungan bisnis yang melibatkan pihak-pihak dengan kekuatan tawar yang tidak seimbang. Para pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih besar seringkali menentukan ketentuan-ketentuan standar yang menguntungkan mereka sendiri dan menawarkannya kepada pihak lain tanpa memberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Ini memberikan efisiensi dalam proses bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan dan perlindungan hukum yang kurang bagi pihak yang lebih lemah. Jenis-jenis kontrak baku, beberapa di antaranya meliputi 1. Kontrak penjualan, misalnya perjanjian pembelian barang atau jasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya oleh penjual. Yang kedua, kontrak sewa. Contohnya, kontrak sewa rumah atau apartemen yang memuat ketentuan-ketentuan standar yang ditetapkan oleh pemilik properti. Yang ketiga, kontrak asuransi. Perjanjian antara penanggung dan pertanggung yang memuat syarat-syarat polis asuransi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, kontrak pekerjaan. Misalnya kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pengusaha atau majikan. Yang kelima, kontrak layanan. Seperti perjanjian dengan menyediakan layanan telekomunikasi atau internet yang memuat ketentuan-ketentuan standar mengenai layanan yang diberikan. Ciri-ciri kontrak baku. Ciri-ciri kontrak baku dalam hukum perikatan meliputi 1. Ketentuan standar. Kontrak baku memiliki ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak yang umumnya menguntungkan pihak tersebut. Yang kedua, tidak dapat dinegosiasikan. Pihak lain yang terlibat dalam kontrak tidak memiliki kemampuan untuk mengubah atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan kontrak tersebut. Yang ketiga, pembatasan kekuatan tawar. Kontrak baku seringkali membuat ketidakseimbangan kekuatan tawar antara pihak yang menetapkan kontrak dan pihak lain yang harus menerimanya. Yang keempat, penggunaan massal. Kontrak baku sering digunakan dalam transaksi massal atau dalam hubungan bisnis dengan pihak yang memiliki kekuatan tawar yang lebih besar. Yang kelima, perlindungan konsumen. Beberapa yurisdiksi memiliki regulasi yang membatasi penggunaan kontrak baku untuk melindungi konsumen dan ketidakadilan atau penyalahgunaan dalam pihak yang lebih kuat. Bentuk kontrak baku. Ada beberapa ciri khas yang dapat dikenali. Yang pertama, ketentuan standar yang tetap. Kontrak baku memiliki ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak, yang umumnya tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain. Yang kedua, pengaturan yang teliti. Kontrak baku seringkali dirancang secara teliti untuk melindungi kepentingan pihak yang mendominasi proses penentuan ketentuan.
Yang ketiga, format tertulis. Biasanya direkam secara tertulis untuk kejelasan dan keamanan hukum. Meskipun dalam beberapa kasus kontrak baku dapat disampaikan dalam bentuk elektronik. Yang keempat, tidak fleksibel. Pihak lain yang terlibat dalam kontrak tidak memiliki kemampuan untuk mengubah atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan kontrak tersebut. Yang kelima, pembatasan kekuatan tawar. Kontrak baku seringkali menciptakan ketidakseimbangan kekuatan tawar antara pihak yang menetapkan kontrak dan pihak lain yang harus menerimanya. Yang keenam, perlindungan hukum. Beberapa yurisdiksi memiliki regulasi yang membatasi penggunaan kontrak baku untuk melindungi pihak yang lebih lemah atau konsumen dari ketidakadilan atau penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat. Isi kontrak baku. Beberapa unsur umum yang mungkin ada dalam kontrak baku meliputi 1. Identifikasi pihak, menyebutkan identitas lengkap dari semua pihak yang terlibat dalam kontrak. 2. Deskripsi transaksi, menjelaskan dengan jelas apa yang disepakati oleh pihak-pihak tersebut, termasuk barang atau jasa yang telah disediakan, waktu dan tempat pelaksanaan, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan standar, merinci ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak yang umumnya tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain. Yang keempat, syarat-syarat umum, termasuk pembayaran, pengiriman, jangka waktu, dan klausul lainnya yang relevan. Yang kelima, garis besar tanggung jawab, menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kontrak. Yang keenam, klausul pembatalan atau penyelesaian sengketa, merinci bagaimana kontrak dapat dibatalkan atau bagaimana sengketa antara pihak-pihak dapat diselesaikan. Yang ketujuh, hak dan kewajiban, menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Yang kedelapan, hak kekayaan intelektual. Jika relevan, kontrak mungkin juga mencakup ketentuan tentang hak kekayaan intelektual yang terkait dengan transaksi. Yang kesembilan, tanda tangan. Kontrak harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat untuk menunjukkan persetujuan mereka terhadap isi kontrak tersebut. Selanjutnya yaitu pemakaian klausula baku. Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahwa dalam suatu hubungan bisnis yang membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya, maka dengan adanya klausula baku diharapkan dapat memangkas biaya operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu. Meski demikian, dalam penerapannya, keinginan untuk menghemat biaya operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Kekuatan mengikat kontrak baku. Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, dan perjanjian itu akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hak ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak dilarang. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya artinya setuju dan seia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan dengan tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan untuk menentukan kata sepakat terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya, teori kepercayaan menyatakan bahwa kesepakatan terjadi bila mana ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu klausula ex notari,
Rijen menyatakan klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen. Karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat. Yang kedua yaitu pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dan perjanjian. Yang ketiga yaitu terdorong oleh kebutuhannya pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut. Yang keempat yaitu bentuknya tertulis. Yang terakhir yaitu dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.